Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Kami dari kelompok Rainer Peter Masi dengan NIM 2520 2110 0013 dan teman saya Yopi Vincent Corinthians Gegana dengan NIM 2520 2110 0012. Kami akan mempresentasikan mata kuliah tugas UAS mata kuliah proyek sistem informasi. Kami mengambil contoh sistem informasi kepegawaian atau Human Resource Information System (HRIS). Deskripsi proyek ini kami mencantumkan pengembangan sistem untuk mengelola data karyawan, absensi, cuti dan penggajian atau payroll secara terpusat. Metode manajemen proyek yang kami pakai adalah waterfall, linear sequential. Alasannya karena setiap tahap demi tahap memiliki ketergantungan atau dependensi yang ketat. Untuk sistem human resource atau penggajian, waterfall dipilih karena aturannya, seperti perhitungan pajak PPh satu sudah baku dan tidak boleh berubah-ubah di tengah jalan. Requirement harus jelas di awal sebelum proses coding dimulai. Kami mencantumkan work breakdown structure kami ada 5 bagian utama. Di bagian inisiasi proyek itu ada pertemuan antara stakeholder, project manager, sistem analis dengan yang punya proyek. Kemudian di fase perencanaan desain itu eh, ada desain dokumentasi. Banyak yang bekerja di situ ada project manager, analis, dan pemrograman dan desainer. Kemudian di bagian pengembangan itu proses eh, pengkodean, coding. Banyak yang bekerja itu ada back-end developer dan front-end developer. Kemudian di bagian testing ada back-end developer, QA tester, pokoknya di bagian yang testing-testing aplikasi. Kemudian bagian terakhir ada deployment dan closing. Itu merupakan eh, mengimport data pegawai lama ke sistem yang baru, implementasi ke sistem yang baru dari yang lama. Kemudian ada penyerahan, penyerahan aplikasi yang sudah jadi ke yang punya proyek. Kami mencantumkan juga analisis dependensi jalur kritis. Ini merupakan gambaran dari eh, Gantt chart kami. Gantt chart ada di slide samping. Kemudian ini grafik yang menggambarkan ketergantungan dari eh, tabel yang kami cantumkan inisiasi proyek, perencanaan desain, pengembangan sampai deployment. Kami menjelaskan di sini ada eh, di bagian database skema desain dan UI wireframing eh, harus eh, dia di nomor 5 ini requirement gathering harus selesai dulu baru bisa menjalankan database skema desain UI wireframing. Ada hubungan ketergantungan di sini artinya 6 dan 7, 5 dulu harus selesai. Sama juga dari ini 9, 10 dan 11 di nomor 11 modul payroll baru bisa dijalankan setelah wireframing selesai, UI UX wireframing selesai. Kemudian seperti metode yang kami jelaskan tadi, waterfall, ciri-ciri waterfall itu ya seperti ini. Eh, Dia ketergantungannya sekuensial 2 ke 5, ini 5 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 10, 10 11. Jadi dia menurun sekuensial ke bawah. Jalur kritis itu merupakan rute terpanjang tampaknya
7 ke 11. 7 ke 11 dia memakan waktu 10 hari. Modul payroll 10 hari, tugas pengembangan terpanjang, dan data migration nomor 17 harus menunggu bug fixing selesai sebelum di deployment, sebelum diserahkan proyek akhir. Kemudian ini Gantt chart, sama juga seperti tadi. Ini Gantt chart itu merupakan hasil dari Microsoft Project dari tabel yang tadi. Kemudian kami menyertakan statistik proyek yang sudah menghitung biaya-biaya resource. Kami dapat 8.549. Kemudian ada tabel resource di bawah beserta dengan penggajian yang kami atur per jam 14.000 yang project manager dan lain-lain. Proyek dimulai kami rencanakan tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir dalam 57 hari kerja, berakhir pada tanggal 20 Maret 2026. Proyek kami juga menggunakan biaya sebesar 8.549,272. Oke, selanjutnya akan eh, bagian stakeholder analysis akan dijelaskan oleh teman saya, Yopi. Persilakan, Yopi. Terima kasih Renat. Sekarang pada slide ini kita dapat melihat mengenai stakeholder analysis. Dalam ini kita lihat siapa saja yang berkepentingan dalam proyek. Kita lihat high power, high interest atau key players, yaitu HR managers, pengguna utama sistem, direktur keuangan, eh, penyetuju eh, budget atau payroll. Kemudian high power yang low interest yaitu CEO yang hanya ingin tahu proyek selesai tepat waktu. Low power high interest staff HR, admin harian, karyawan, pengguna fitur cuti slash slip gaji. Low power low interest yaitu tim IT support yang bekerja untuk hanya maintenance setelah go live. Eh, Daftar risiko atau risk register. Nah, kita dapat lihat dalam risiko. Jika kesalahan hitung gaji, maka dampak atau impact adalah kritis atau high. Mitigasi atau cara pencegahan, unit testing ketat pada formula matematika, verifikasi manual ganda saat UAT, risiko kebocoran data pribadi yang memiliki dampak kritis atau high, mitigasi pencegahan, enkripsi database penetration system sebelum rilis, risiko untuk scope creep atau fitur bertambah ya memiliki dampak sedang atau medium. Kalau mitigasi atau pencegahan freeze requirement setelah fase 2.1 selesai, gunakan change request form. Nah, kalau dalam risiko keterlambatan migrasi data, dampaknya itu sedang atau medium. Cara mitigasi atau pencegahan, cleaning data Excel pegawai lama dilakukan sejak fase development berjalan. Next slide. Nah, dalam slide ini yaitu kebutuhan sistem. Nah, di sini functional requirement itu pertama sistem harus mampu menghitung gaji pokok, tunjangan, dan potongan BPJS otomatis. Kedua, sistem dapat menge-generate slip gaji dalam format PDF. Ketiga, fitur approval berjenjang untuk pengajuan cuti. Non-functional requirements pertama yaitu security, berarti login dengan enkripsi dan role-based access control. Ya, berarti staff biasa tidak boleh lihat gaji direktur. Uh, Availability, yaitu sistem harus bisa diakses 90%, 99,9% saat periode payroll cutoff atau akhir bulan. Rencana testing atau go live, strategi testing, eh, poin pertama yaitu unit test, berarti cek rumus gaji per komponen. Eh, Poin dua, integration test.
Cek apakah jika cuti disetujui, saldo cuti berkurang otomatis. Poin 3, UAT. HR manager mencoba melakukan payroll run untuk 1 bulan setelah sebagai simulasi. Eh, dan bagian strategi go live atau eh, parallel run, artinya pada bulan pertama peluncuran perusahaan tetap menjalankan sistem pengajian lama atau manual Excel bersama dengan sistem baru. Hasil keduanya akan dibandingkan. Jika angkanya 100% sama atau match, baru sistem lama dimatikan sepenuhnya. Nah, slide berikut. Dalam proses improvement atau peningkatan proses, kalau untuk project selanjutnya, hal yang dapat ditingkatkan yaitu pertama, poin pertama, automated testing, yaitu menggunakan script otomatis untuk mengecek perhitungan gaji setiap ada perubahan kode agar tidak perlu tes manual berulang. Poin kedua, DevOps implementation, yaitu menggunakan CI/CD pipeline agar proses deploy dari server development ke server production lebih cepat dan minum error manusia. Slide berikut. Nah, sekian eh, presentasi dari kami. Terima kasih.